Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membuat proses pembuatan kecap. Kecap merupakan salah satu produk bioteknologi konvensional yang telah lama dikenal di Indonesia. Produk ini dihasilkan melalui proses fermentasi kedelai dan menjadi bagian penting dalam industri pangan nasional. Kecap berasal dari Tiongkok dan dikenal dengan nama ketchup. Sebelum akhirnya masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, di Indonesia kecap berkembang dan diadaptasikan dengan cita rasa lokal, terutama kecap manis yang menjadi ciri khas kuliner Nusantara. Kecap merupakan bumbu dapur yang hampir selalu hadir di setiap rumah tangga Indonesia. Produk ini digunakan sebagai penyedap, pelengkap masakan, hingga bahan marinasi yang memberikan cita rasa gurih dan manis pada berbagai hidangan. Bioteknologi konvensional adalah pemanfaatan mikroorganisme secara langsung untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia tanpa rekayasa genetika. Prosesnya berlangsung secara alami dan telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Pembuatan kecap dengan menggunakan prinsip fermentasi, yaitu proses penguraian senyawa organik oleh mikroorganisme seperti jamur. Kedelai difermentasikan selama beberapa hari dan menggunakan cairan fermentasi hingga menghasilkan kecap dengan aroma rasa yang khas. Adapun bahan yang digunakan yaitu daun jeruk, lengkuas, kedelai, gula merah, serai, kunyit, dan ragi. Adapun alat yang digunakan yaitu mangkok, panci, saringan, dan wadah. Pada tahap pertama, masukkan kacang kedelai ke dalam panci. Setelah itu, tuangkan air sebanyak 1 gelas ke dalamnya, lalu masak di atas api yang sedang. Tunggulah selama beberapa menit hingga kacang kedelai tersebut masak. Setelah dipastikan kacang kedelai tersebut matang, matikan kompor dan angkat. Saringlah kacang kedelai tersebut untuk memisahkan air dari kedelai. Setelah itu, tuangkan kedelai ke dalam wadah. Nah, agar kacang kedelai mudah dipisah dari kulitnya, kita rendam terlebih dahulu ke dalam air untuk memudahkan proses pemisahan dengan cepat. Selanjutnya, pisahkanlah kacang kedelai tersebut dari kulitnya agar proses fermentasi berjalan dengan baik. Tahap selanjutnya yaitu tuangkan ragi ke dalam kacang kedelai yang telah dipisahkan dari kulitnya. Aduk-aduklah hingga ragi tersebut tercampur dengan rata. Lalu tutuplah wadah tersebut hingga rapat. Lalu letakkan di tempat yang aman dan tunggu selama 2 atau 3 hari. Setelah 3 hari berlangsung, kacang kedelai akan mengalami perubahan, yang dimana kacang tersebut akan menghitam dan memiliki bau yang busuk. Selanjutnya, siapkan panci dan tuangkan air ke dalamnya. Setelah itu, potong kecil-kecil kacang kedelai tersebut dan masukkan ke dalam panci. Lalu masaklah di atas api yang sedang. Setelah mendidih, jangan lupa diaduk. Lalu tunggu beberapa saat dan angkat. Lalu pisahkan air dan ampasnya dengan menggunakan saringan. Inilah hasil dari perasan tersebut. Dan tahap selanjutnya, masukkan air sebanyak 1 gelas dan tambahkan hasil perasan tersebut. Lalu masak di atas api yang membara.
Setelah dipastikan panas, masukkan gula merah secukupnya. Setelah itu, masukkan daun jeruk, kunyit, lengkuas, dan juga serai. Tunggulah selama beberapa menit hingga air tersebut berkurang. Pastikan air tersebut benar-benar berkurang. Setelah dipastikan air tersebut kental, angkat lalu letakkan ke dalam wadah. Dan inilah dia hasilnya. Inilah hasil dari produk yang dihasilkan yang telah melalui proses fermentasi kedelai dan perebusan bertahap hingga matang. Kecap yang dihasilkan memiliki warna coklat kehitaman dengan aroma khas yang kuat. Secara keseluruhan, produk kecap yang dihasilkan telah memenuhi standar dasar pembuatan kecap tradisional. Dari warna, aroma, dan rasa kecap cukup baik meskipun terdapat beberapa kendala dalam proses reproduksi. Adapun kendala yang dihadapi pada saat proses pembuatan, yang pertama terjadi pada saat perebusan terakhir, di mana api terlalu besar sehingga kecap yang dihasilkan hampir hangus. Hal ini menyebabkan sedikitnya terbakar pada wafer dan rasa pada kecap yang menjadi sedikit pahit. Adapun kendala kedua berkaitan dengan proses fermentasi kedelai, di mana jumlah bakteri yang tumbuh tergolong sedikit dikarenakan penggunaan ragi yang kurang, maka diperlukan perbaikan pada kondisi fermentasi agar bakteri dapat berkembang dengan baik. Poin penting yang dapat dipelajari adalah penggunaan ragi yang sesuai takaran sangat menentukan kualitas bakteri yang berkembang selama fermentasi. Ragi yang terlalu sedikit akan menghasilkan jumlah bakteri yang kurang dan optimal sehingga fermentasi tidak sempurna. Maka sebaliknya, ragi yang berlebihan dapat merusak cita rasa kecap yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Kami dari kelompok 1 mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iwan, NIM H0324531. Saya Iwan sebagai anggota. Saya Nurul Atira dengan NIM H0324510. Saya sebagai anggota. Saya Sarawati dengan NIM H0324326. Saya sebagai anggota. Saya Nurjani dengan NIM H0324032. Saya sebagai anggota. Saya Yudil Wahdania dengan NIM H0324532 sebagai ketua.